Yesus Tuhan tahu segala-galanya. Ia tahu tentang Thomas yang berkata kepada teman-temannya sewaktu Yesus tidak ada di situ, "Sekali-kali aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam luka-luka di tangannya dan lambungnya." Kita tahu lambung Yesus itu ditombak oleh serdadu untuk memastikan bahwa Yesus telah mati. Yesus telah mati karena dia tidak bersuara lagi. Kalau dia masih hidup, pasti dia mengeluh atau merasa sakit. Bukti kematiannya. Tapi yang lebih mengherankan lagi, karena Yesus Tuhan itu tahu apa yang dirasakan oleh Thomas itu, yang tidak percaya. "Sekali-kali aku tidak percaya sebelum mencucukkan jariku." Dia ingin meraba, tidak cukup melihat, tetapi melihat dan merasakan. Itu Thomas, sehingga Yesus memerlukan datang kembali pada hari malam ke-8. Itu artinya juga hari Minggu. Hari Minggu lalu itu Maria Magdalena yang melihat Yesus. Kemudian sore harinya 2 orang muridnya, Kleopas dan Simon, yang dalam perjalanan ke Emmaus dijumpai oleh Yesus. Tapi pada minggu hari ke-8 itu Yesus Tuhan memerlukan datang. Dia memerlukan datang karena dia tahu Thomas ini orang yang baginya seperti para rasul lain penting untuk ikut mewartakan, ikut menjadi saksi kebangkitannya. Karena itu ia datang, dan karena itu ia langsung setelah memberikan salam damai, ia memperlihatkan dan berkata kepada Thomas, "Cucukkan jarimu ke luka-lukaku, ke lambungku, dan sekali-kali jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan kata-katanya yang ditujukan kepada kita oleh Tuhan Yesus, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Karena itu kita mendapat tugas. Kita merasakan dalam hidup kita sekarang ini, hendaknya kita merasakan betapa kemurahan kerahiman Tuhan kepada semua orang pilihannya. Pastilah Yesus itu memberikan kepada kita, kalau kita benar-benar orang pilihannya, ia akan menunjukkan bagaimana membuka hati dan budi kita agar memperoleh iman itu, kepercayaan itu. Manusia harus berusaha untuk menjadi percaya. Seperti ketika ada seseorang bertanya, "Apa yang harus saya kerjakan?" Yesus menjawab, "Pekerjaanmu ialah menjadi percaya." Menjadi percaya itu lalu jadi pekerjaan kita. Kita menjadi percaya karena pengalaman hidup. Seraya membuka budi dan hati kita, supaya hati kita ini selama hidup bisa merasakan betapa Tuhan itu selalu mengulurkan tangan
Dia selalu memberikan yang terbaik dan berguna bagi kita. Malah seringkali Ia mendahului kita. Ketika kita mengalami suatu peristiwa, kemudian kita merasakan betapa waktu kita melakukan sesuatu itu sepertinya Tuhan sudah mendahului kita. Ia memimpin kita. Ia membuka jalan bagi kita supaya kita percaya bahwa Yesus Tuhan itu sekarang ada di dalam persekutuan kita. Ia memerlukan datang hari ke-8 karena mereka berkumpul di rumah itu. Persekutuan itu penting, di mana persekutuan itu menunjukkan saling eratnya keakraban mereka itu, saling berbagi dalam iman, saling berbagi bagaimana memperbincangkan apa yang penting untuk iman mereka itu. Karena mereka sama-sama ingin untuk menjadi sahabat dari guru mereka, dari Tuhan mereka, Yesus Kristus. Karena itu, mari kita juga menggali pengalaman hidup kita. Murid-muridnya, para rasul itu tampil dengan berani di Serambi Salomo untuk menunjukkan bahwa mereka tidak takut akan segala apapun. Mereka hanya takut kepada Allah, kepada pemimpin-pemimpin Yahudi itu. Mereka berkata, siapa yang harus kami takuti? Mengikuti apa yang kamu perintahkan atau melakukan perintah Allah? Itu para rasul yang mendapatkan pencurahan roh. Mengapa mereka berani tampil? Seperti pada malam itu, Yesus berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Barang siapa mengampuni, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dan barang siapa kamu biarkan dosanya, dosanya akan tetap ada. Itu Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu harapannya kepada kita, supaya kita hidup dalam komunitas yang rukun dan bersatu padu, saling mengampuni. Itu yang membuat kita dapat menjadi sungguh-sungguh murid-murid Yesus Tuhan kita. Itu yang diharapkannya kepada kita. Dan pengampunan dosa itu terjadi karena iman, karena percaya bahwa salib yang dijalani oleh Yesus Tuhan itu telah diselesaikannya. Barang siapa percaya, ia akan memperoleh hidup yang selama-lamanya. Ia menemani kita kemanapun kita pergi. Bahkan kitab suci ini ditulis untuk kita, supaya kita semakin mengerti, semakin mengenal Allah yang datang ke dunia. Kalau Allah itu tidak memberitahukan keadaan surga kepada kita dengan menjadi manusia seperti kita, kita tidak akan bisa menjangkau surga itu. Tetapi kita bisa mengerti, bisa mengenal apa yang diharapkan surga kepada kita karena Yesus datang. Karena dialah yang awal dan akhir. Dialah yang ada sebelum segalanya ada. Dan dia akan mengakhiri semuanya itu dalam kerajaan
Bapanya di surga. Mari kita lalu sadar bahwa di tengah-tengah suatu masa Yesus Kristus itu datang ke tengah-tengah kita untuk memberitakan kepada kita bahwa kita dapat mengikuti Dia menjadi kudus seperti Dia, supaya kita memperoleh keilahian, menjadi anak-anak Allah. Karena itu mari kita dengan sepenuh hati melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Sekecil apapun itu mendapatkan perhatian dari Tuhan. Itulah kerahiman Tuhan. Apapun yang dibuat manusia sejak lampau, zaman dahulu sampai sekarang, menurut para ahli, dunia bintang-bintang langit itu mulai terbentuk 9 miliar tahun yang lalu. Dan 4 miliar tahun yang lalu itu mulai terbentuk kehidupan dari sel-sel kecil, dari mikroba-mikroba. Manusia sendiri kurang lebih 70.000 tahun yang lalu mulai ada manusia itu. Sebelumnya hewan-hewan, binatang, tumbuhan, seperti yang dikisahkan dalam penciptaan itu. Dan 70.000 tahun yang lalu itu mulai diketemukan kerangka manusia yang masih berjalan seperti orang hutan, masih membungkuk ke depan, tangannya masih kadang memakai tanah ini untuk berjalan. Dan 30.000 tahun yang lalu itu diketemukan tulang belulang yang disebut Homo sapiens. Artinya diketemukan tulang-tulang manusia yang sudah seperti kita, berjalan dengan tegak. Itu 30.000 tahun yang lalu. Bayangkan masa yang telah lampau itu, Tuhan sudah menciptakan manusia seperti kita. Tentunya dengan pelan-pelan membangun budi dan kemudian hati manusia untuk semakin saling mengenal sebagai ciptaan. Hanya manusia yang diciptakan. Segala makhluk lain itu diciptakan sudah sempurna. Harimau itu sudah sempurna. Kelihatan kejam karena memangsa binatang-binatang lain. Ataupun tumbuh-tumbuhan sudah sempurna, menunjukkan keragaman dan kemuliaan Allah. Semesta alam ini juga, bagaimana Tuhan bisa mengatur matahari ini. Menurut para ahli, 5 kali bumi ini dengan planet-planet itu mengalami perubahan. Dan dikala perubahan itu banyak kejadian di mana banyak terjadi kemusnahan. Dinosaurus misalnya, itu musnah karena terjadi pendinginan bumi ini. Sekarang terjadi pemanasan. Diminta kepada kita untuk berjaga-jaga, karena suatu ketika mungkin terjadi bahwa bukan terjadi pendinginan yang memusnahkan bumi, tetapi pemanasan bumi. Pemanasan bumi karena ulah manusia juga. 150 tahun yang lalu itu revolusi industri.
pabrik-pabrik mulai berdiri, manusia sudah lebih maju, menemukan berbagai hal, menemukan lampu listrik, menemukan kendaraan, kereta api. Semuanya itu membuat asap-asap yang membuat polusi tanpa disadari akibatnya. Kini kita pun juga kita mengagumi segala teknologi yang terjadi, tetapi kita tidak tahu akibatnya. Pemakaian plastik misalnya, itu baca di koran itu ada penemuan bahwa plastik mikro bahkan nano itu lebih kecil lagi dari mikro, itu sudah ada dalam darah manusia, diketemukan. Hewan-hewan di laut, ikan itu sudah diketemukan bahwa mereka itu mengandung nanoplastik, lebih kecil lagi dari mikro. Plastik itu begitu bahayanya. Manusia mempergunakan keahliannya menemukan barang-barang, tetapi akibatnya bukan untuk kita ini yang mungkin masih sedikit, tetapi untuk generasi muda. Mungkin 100 tahun ke depan itu akan lebih banyak lagi penyakit-penyakit karena ulah kita yang sekarang ini. Semoga kita mengerti maksud agar kita berjaga-jaga, mempergunakan yang wajar, yang alamiah saja. Pakai yang alami yang diberikan Tuhan kepada kita, itu lebih aman daripada hasil dari teknologi yang tinggi. Fosil yang menghasilkan minyak tanah, itu bahan bakar, menyebabkan polusi di udara dan langit kehilangan ozonnya sehingga bumi semakin panas. Kita hendaknya berjaga-jaga tentang hal-hal yang baru. HP itu dikatakan bahwa HP itu sinarnya dari dalam HP itu. Kalau kita baca ini sinar dari luar, lalu kita bisa membaca karena pantulan. Tapi HP itu sinarnya dari dalam itu. Dikatakan ada ultraviolet biru di situ. Yang barangkali kita 5 tahun mungkin mesti tidak apa-apa. Tetapi selanjutnya mungkin pengaruh kepada mata kita. Karena itu mari kita juga lebih baik mempergunakan yang alami. Berkunjunglah ke gunung-gunung atau ke laut. Pemandangan alam itu dapat merasuki diri kita, melihat keindahannya, supaya di samping kita mengagumi dunia ini, kita mengagumi ciptaan Tuhan. Lebih-lebih lagi bagaimana Tuhan itu bisa mengisi hati kita. Mari kita bersyukur. Hari ini bergembiralah kita, karena kita disadarkan oleh Tuhan Yesus yang mau mendampingi kita sepanjang hidup. Amin.